kasih setia kami untuk boleh datang ke rumah Tuhan, untuk kami boleh datang beribadah kepada-Mu, bawa seluruh hidup kami, hati, jiwa dan roh kami kepada-Mu ya Tuhan. Mohon kami tahu bakal naik ke surga dan hari-hari ini bisa mencurahkan roh-Mu kepada setiap kami umat-Mu. Pagi hari ini kami umat-Mu ya Tuhan, siap menantikan roh-Mu untuk memenuhi setiap kami pagi hari ini. Datanglah ya Roh Kudus, penuhi setiap hati kami, siap datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Bertatalah di atas segala pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali lagi saya sambut kita semua. Shalom. 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 Apa kabar? Siap-siap selamat pagi, selamat beribadah bagi kita pagi hari ini. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kuasa-Nya bagi setiap kita. Haleluya.
kuasa Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus, pagi hari ini kami datang merindukan Engkau hadir. Siapa yang di setiap hati kami, kuasa mengalir, memulihkan setiap hari, membebaskan setiap hidup. Yang baru mengalir penuh hidup, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau berikan dunia yang baru. Mengalir begitu, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Datanglah Yesus, Roh Kudus, aku yang baru. Yang baru
terus menjamah Kuasamu mengubah hidupku. Lebih lagi dari bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi di dalammu, nikmati hadiratmu.
nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, Kuasamu yang mengubah, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Oh. Nah ya Tuhan, satu yang kami rindukan, bahwa hidup kami tinggal lebih di dalam Engkau. Satu yang kami rindukan ya Tuhan, kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Satu yang kami rindukan ya Tuhan Yesus, kami hidup berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh hidup menceritakan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sangat besar, Allah yang dahsyat, dan Engkau Allah yang layak kami puji ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan tempat ini kami terus memuji Allah kami yang dahsyat, dan bersama-sama yang siap memuji Allah kita. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara, dan nyatakan sebab Tuhan kita maha besar, dan Tuhan Allah yang dahsyat. Haleluya.
Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa. Ya, Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupan dunia. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, kami sekarang ini api Roh. datanglah sekarang, Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Amin. Ini hambamu, Roh Kudus, nuri hamba. Roh Kudus,
membangun, Roh Allah yang menghibur, Roh Allah yang hidup, berkuasa, berkaryalah atas segala kebenaran firman-Mu. Teguhkan, hidupkan, Roh Kudus, lahirkan kami kembali dan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Haleluya. Silakan. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari terakhir ini saya merasa sangat diberkati dengan firman Allah yang ada satu hal kesaksian yang membuat saya memang apa itu doa. Saudara, sebenarnya kalau kita mau doa kita didengar oleh Tuhan, kita juga harus mendengar firman Tuhan. Dan porsinya kita memang harus lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Karena manusia dikasih dua telinga, satu mulut. Sebenarnya tidak ada doa yang tidak didengar. Tuhan dengar semua doa kita. Tapi ketika kita berdoa, kita melahirkan kata-kata, ucapan atau literatur atau redaksi, tidak bersumber dari firman. Ya. Apa? Bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita itu dia tidak mendapatkan kuasa, dia tidak mendapatkan power, karena kita berdoa hanya didorong kebutuhan, karena kita berdoa hanya didorong oleh keperluan, karena kita berdoa didorong oleh karena ketersesakan. Saudara, barang siapa yang sering baca Alkitab, apa itu doa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abraham berdoa kan dia. Abraham hanya dengar janji Tuhan bahwa dia akan punya anak. Kau akan memiliki anak. Kau akan menjadi banyak bangsa. Abraham tidak pernah minta punya anak. Silakan baca Alkitab saudara. Tapi karena Allah yang mengatakan, itu menjadi doanya kepada Allah. Jadi sebenarnya doa itu karena ada firman dalam hati kita. Itu dia. Nah, bagaimana kita sekarang bisa memindahkan firman Allah itu ke dalam hati kita? Sehingga firman Allah itu ibarat sebuah perbendaharaan, ibarat toko baju, department store, ya, ibarat tempat Allah menyimpan, segala kekayaannya, itu ada di dalam firman Allah. Nah saudara, makanya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi saja, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi saja, saudara, engkau bisa berkata, engkau bisa bicara, engkau bisa ngomong sama gunung ini pindah, dia pindah. Kita bicara sama gunung ini pindah karena apa? Karena di dalam saya ada iman sebesar biji sesawi. Iman itu datangnya dari mana? Iman itu datangnya dari pendengar firman Allah. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi firman Allah yang saya dengar jadi iman, membuat saya bisa ngomong sama gunung pindah, dia pindah. Itulah saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah sekarang bukan masalah kita doa dijawab Tuhan
atau tidak dijawab, doa didengar atau tidak didengar, itu masalah agama. Sebenarnya itu tidak masalah iman. Masalahnya adalah saya mendengar suara Tuhan enggak? Saya dengar enggak firman Allah? Karena Allah tidak kelihatan. Allah bukan untuk dilihat. Allah menyebut dirinya firman sampai 45. Satu, sama-sama kita baca, 2, 3. 1, 2, 3. Ia berkata, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab Nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran merupakan penghalang terbesar. Pikiran merupakan pembantah terbesar untuk kita bisa mengerti kitab suci. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tahu bahwa penghalang yang membuat kita bisa bergaul dengan firman Tuhan, atau kita bisa memahami kuasa, atau kita bisa mengerti firman Allah, yaitu mind, intelektual kita, logika kita, ya, pikiran kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Yesus membuka pikiran. Kalau tidak dibuka, artinya dia tertutup. Kalau dia tertutup, artinya firman tidak bisa masuk. Benteng pertama, pintu pertama yang harus dikalahkan adalah pikiran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang bisa melakukan itu hanya Yesus. Hanya Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang hanya bisa melakukan itu. Nah, Yesus melakukan ini setelah dia bangkit. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus kan tidak bikin mujizat. Yesus lebih banyak berurusan dengan apa yang ada dalam kita, di dalam diri kita. Yesus tidak bikin KKR lagi lah. Oh, kumpulin orang. Setelah Yesus bangkit, dia akan menemui murid-murid Yesus kan person to person, jarang terkumpul semuanya. Ketemu dengan 2 orang, ketemu dengan 1 orang. Ya, kalau kita baca kita, aku ketemu Yesus. Masa kamu ketemu Yesus? Karena Yesus tak pernah ketemu dengan sekelompok banyak. Nah, Yesus mulai memperbaiki, ya, membongkar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kalau Yesus pergi, pikiran kita sudah terbuka untuk memahami kitab suci. Nah, ini penting sekali, saudara. Kalau tidak, kitab suci tidak akan pernah pindah ke hati kita. Saudara, pindahkanlah firman Tuhan itu ke hati kita dengan pengertian. Dengan pengertian. Ya, firman itu adalah, Allah itu adalah firman. Allah itu ingin dengar. Pertama sekali, saudara, bahwa Allah itu menyebutkan dirinya firman karena Allah itu sangat ingin didengar. Allah itu memperkatakan dirinya firman untuk didengar, untuk didengar, untuk didengar.
Siapa yang sudah dengar firman Allah tadi pagi? Ya, saudara, Allah itu ingin sekali didengar. Saudara, saya mengalami beberapa hari yang lalu bergumul. Saya ingat kata-kata firman Allah. Saya hanya mengatakan firman Allah. Saudara, Tuhan memberkati, pertunjukan kuasa-Nya. Malamnya Tuhan bekerja. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ILP juga saya bagikan ini. Apa yang saya dapat? Sekarang saya sudah banyak terima orderan kacamata. Kemarin ada bapak-bapak sampai nangis saya mendoakan, Tuhan bukan saya yang menyembuhkan. Orangnya ganteng saudara, ini. Setiap dia duduk paling depan. Setiap kali saya melihatnya saya bernangis saya. Biji matanya ini mau keluar. Karena benjolan merah, bintik-bintik putih. Sebenarnya saya jijik melihat. Tega saya melihatnya. Jadi kantong kulit merah yang di bawah kantong airnya ini udah keluar gitu. Mau jatuh loh. Terus saya panggil, saya peluk, saya doakan. Bukan saya yang menyembuhkan. Saya nggak tanya kenapa matanya. Kemarin saudara habis kebaktian dia datang sama saya, doakan dia hari Selasa. Hari Sabtu kemarin dia datang sama saya, Pak Pendeta, belikanlah aku kacamata. Udah bisa nggak kau baca situ? Hari Selasa saya bawa kacamata. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya semakin tidak pernah ragu lagi. Kenapa hati kita selalu ragu? Kenapa ketika kita mau bertindak hati kita cemas, ragu, khawatir? Baru saya memahami kenapa Abraham tidak ragu ketika harus menyerahkan anak. Jangankan uang 10 juta, jangankan uang 10 miliar, anaknya diminta Tuhan dikasih. Saya merenung kenapa Abraham tidak risau. Kenapa Abraham tidak punya komplain rasa keberatan. Kenapa Abraham tidak merasa kecewa sama Tuhan. Kenapa ketika Tuhan minta justru dia semakin kuat imannya. Kenapa ketika Tuhan minta justru Abraham semakin tumbuh? Ternyata saya tahu, saudara, karena memang orang ini bapak orang beriman, bapak orang percaya. Dia mewakili orang-orang yang mendengar. Jadi kalau kita membaca kisahnya Abraham, ya, kalau ada waktu ulangi lagi. Seberapa banyak Abraham mendengar sehingga malaikat lewat depan rumah pun dia tahu. Singgah, Mak, katanya sama istrinya, potongkan dulu.
Saudara, wah. Nah, dimulai dari apa? Lalu Yesus membuka pikiran, sehingga pikiran yang terbuka itu membuat firman Allah mengalir masuk. Firman Allah itu tertuju, firman Allah itu tertumpah, firman Allah itu tercurah. Bagaimana bisa air tercurah kalau lubang ini ditutup? Siapa bilang Allah tidak mengasihi kita? Tapi ketika dicurahkannya tertutup, dicurahkannya tertutup, dicurahkannya tertutup, bukan Allah yang salah, kita yang salah. Jadi bukan masalah Tuhan tak dengar, Tuhan tak jawab doa kita. Enggak, itu masalahnya. Masalahnya belum ada yang terbuka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya sehingga mereka siapa kitab suci? Mengapa saya mengatakan ini sebuah subjektif? Kitab suci itu bukan objektif, subjektif. Kitab suci itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Saudara, di dalam tokoh perjanjian lama, seorang manusia yang sangat kaya raya, sangat pintar secara intelektual, namanya Salomo. Dari semua kemampuan, kebanggaan, kehebatan Salomo, lahirlah perkataan Salomo. Apa katanya? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kenapa? Karena Allah itu sudah pindah ke hati saya. Itu artinya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, karena Allah itu sudah di hati saya. Itu yang ngomong Salomo. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi Allah yang kita percaya itu, Dia ada di hati kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah Dia dalam semua perilaku. Ya, dalam setiap tindak tanduk, dalam setiap perkataan, itu sudah Allah semua. Sudah Allah semua. Tidak ada lagi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah tahu akan banyak tantangan, tapi firman Allah setiap kali kita dengar itu harus menjadi iman, menjadi sebuah power, menjadi sebuah kuasa. Makanya dikatakan firman itu jatuhnya di mana? Ya, kita ingat kisah ini. Matius 13. Kita baca ya. Lukas 13 tentang benih-benih yang jatuh. Lukas pasal 13 ayat yang ketiga. Dan Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan sampai habis. Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu dan yang tidak banyak tanah. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat,
ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9, apa katanya di situ? 1, 2, 3. Siapa sih yang tak mau dapat 30 kali lipat? Siapa yang tak mau dapat 60 kali lipat? Siapa yang tak mau dapat 100 kali lipat? Siapa yang tak mau bilang sama gunung-gunung ini pindah? Siapa yang tak mau ngomong sama pohon, hai pohon terjatuh, terbantulah engkau, terbantu. Ini bukan siapa yang sakti, siapa yang mendengar. Simpel. Tuhan itu tidak mempersulit. Dia menyebut dirinya firman hanya untuk didengar. Dan saya yakin semua kita di sini bertelinga. Dan telinga kita ada 2. Artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada bicara sama Tuhan. Kalaupun kita menjawab Tuhan, jawabannya cuma 2 kata. Ya dan amin. Itu aja yang bisa kita jawab. Nah, oke. Siapa tanah itu? Siapa benih itu? Saya jelaskan, siapa tanah itu? Ya, saya dan saudara adalah tanah. Kita tidak plastik, bukan boneka Barbie, atau kita bukan Pinocchio yang terbuat dari kayu. Ya, kita juga bukan dari kertas. Kita semua dari tanah. Kitalah tanah itu. Sayalah tanah itu. Benih itu adalah firman. Benih itu adalah firman. Saudara, apakah saya dan saudara tanah yang baik atau bukan, itulah yang menentukan berkat dari firman Allah. Amin. Bukan firmannya yang salah. Sekali lagi saya katakan, tidak. Bagaimana Tuhan mau memberkati masih tertutup. Firman Allah itu tetap diberikan, tetapi dia tidak berhasil karena jatuhnya di pinggir jalan, dimakan sama burung, batal. Tuhan tidak pernah menghalangi. Allah selalu datang membawa berkat, dan berkat Allah selalu di dalam firman, tak pernah terpisah. Allah menyebut dirinya firman. Berkat pun itu firman, kuasa pun itu firman. Segala kekayaan Allah itu ada di dalam firman. Allah tidak pernah misahkan, ini firman, ini berkat, ini firman, ini kuasa, ini firman, ini kasih. Itu semuanya ada dalam satu benih. Amin. Di dalam benih itulah nanti akan keluar akar. Dari benih itu juga nanti akan keluar pohon. Dari benih itu juga akan keluar daun. Dari benih itu juga akan keluar buah. Cukup bicara benih saja, maka semuanya akan muncul dari sana. Amin. Semuanya akan keluar. Cuma sayang, benih ini tidak jatuh di tanah yang baik. Saudara, tidak sulit bagi Allah untuk memberkati kita seperti Dia memberkati Abraham. Yang diberkati Allah bukan tanah Palestina, bukan tanah Israel. Udah banyak orang ke Israel melihat tanah Israel sampai hari ini. Lebih subur tanah di Jawa daripada tanah di Israel. Lebih banyak lagi curah hujan di Jawa daripada di Israel. Lebih banyak lagi tanah-tanah yang mengandung mineral, zat fosfor di Jawa daripada di Israel. Karena di Jawa banyak gunung. Setiap kali gunung meletus, dia akan memberikan kesuburan bagi tanah. Israel punya apa? Secara geologi, itu tanah Jawa lebih subur daripada di tanah Israel sampai hari ini. Tapi yang diberkati Tuhan bukan tanah itu. Abraham sebagai tanah, tempat Allah menaburkan firman Allah, itu yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Oh, nggak percaya. Berarti maksud saya kan, Abraham itu juga tanah. Abraham juga terbuat dari tanah.
Nah makanya orang kadang-kadang katanya karena setelah banyak orang Kristen pergi ke Israel, katanya tanyanya lebih subur di tanah di Rusia. Rusia itu tidak mengakui, ya tahu kita negara komunis, nggak beriman kayak kita lah, tanahnya subur, ya kebutuhan gandum orang-orang Eropa dan dia. Arab 100% kebutuhan gandum Arab, Bahrain, Dubai, Kuwait 100% itu dari Rusia, subur. Yang diberkati Tuhan Abrahamnya, karena Abraham itu tanah. Sekarang kalau kita tanah, buang batu-batu dari dalam hidup kita. Apa itu artinya batu? Ya, datang penderitaan, datang kesukaran, firman-Nya mati karena tidak berakar. Datang kesibukan, datang pesta pora, firman-Nya tidak. Bagaimana dia mau berakar? Saudara, coba kita lihat, ya, bagaimana firman Allah mau tumbuh. Dia tidak punya ruang, banyak batu. Karena seringkali ketika kesibukan, ketika pekerjaan dan lain-lainnya, kegiatan kita dihadapkan dengan firman Allah tersingkir tuh. Nah contoh misalnya saudara mau kebaktian, datang tamu. Jadi kebaktian atau terima tamu dulu. Saya bukan mengajarkan satu kefanatikan, tidak. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, makanya firman Allah itu sudah mati di situ dia. Mati. Ibarat peti sudah tertutup dia di situ. Yang kedua, bagaimana firman Allah itu bisa tumbuh? Karena apa? Dia berada di bawah, semak-semak di atas. Sehingga semak-semak itu mengimpit firman Allah. Ya matilah dia. Dan semak-semak itulah kekhawatiran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semak-semak itulah kekayaan dunia yang membuat manusia penuh dengan kekhawatiran mati. Nah, siapa tanah yang baik? Berarti tanah yang baik tidak ada batunya. Tanah yang baik tidak ada semaknya. Tanah yang baik bukan tanah yang di pinggir jalan. Karena tanah yang ditaburkan di pinggir jalan itu benih yang jatuh, tapi orang itu tidak ngerti. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak perlu saudara berdoakan di situ. Tidak pernah pohon berdoa minta buah, karena sudah ada di dalam dirinya. Amin. Saudara, di dalam firman Allah itulah semuanya. Tidak perlu pohon minta buah. Pohon rambutan tidak perlu minta buah, karena buah itu sudah ada di dalam diri. Tinggal dia ditanam di tanah yang baik saja, dia berbuah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kesaksian. Sebenarnya ketika saya berkata ya untuk membeli, udah ada beberapa. Jadi pulang saya dari penjara, datang seorang sama saya di salonnya saya. Saya pikir itu apa? Kertas doa. Karena saya sudah bilang, bagi-bagilah masalah kalian saudara saya. Kalau ada yang mau didoakan, tulis
kasih saya. Ya udah, begitu saya Islam, saya tahu ada kertas itu. Saya masukkan kantong, saya pulang. Sampai di mobil, mau tahu ya apa sih? Bukannya uang. Saya tahu. Ketika kita bilang iya sama Tuhan, Allah tahu juga ekonomi saya. Inilah uang yang akan saya pakai beli kacamata. Kita ini hanya perantara saja. Kita ini hanya saluran saja. Tuhan tidak pernah rugikan. Sekalipun juga Tuhan tidak kasih, saya akan kasih. Tapi ini saya saksikan buat saudara. Ketika kita harus bilang iya, walaupun saya belum punya pasti uang saya cukup atau enggak. Oh Tuhan yang mengasihi kok, Tuhan yang mencukupkan. Kalau itu kehendak, baru saya tahu inilah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang mau, Tuhan sendiri cukupkan. Amin. Yang penting kita terlalu terbuka, jangan tertutup. Begitu saya bilang, nggak usah dulu ya, atau manalah uangnya biar saya belikan. Itu artinya saya menutup. Tapi ketika saya bilang ya, hari Selasa saya bawa, saya membuka. Begitu saya terbuka, berkah itu datang. Amin. Makanya dalam pikiran saya, karena saya bukan memotivasi mereka baca Alkitab. Saya kadang-kadang berpikir, kalau gara-gara saya suruh baca Alkitab, dia pinjam kacamata kawannya. Di mana iman saya? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita sudah bisa jadi tanah yang baik? Hasil itu datangnya dari benih yang tumbuh tadi. Kita hanya sebuah fasilitas, kita hanya sebuah media. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan tidak ada perkara, saya yakin tidak ada perkara yang besar bagi Abraham untuk tak bisa dikalahkan. Abraham mesti mengalahkan 5 sekutu kerajaan hanya dengan 318 orang. Tidak ada yang masalah yang besar bagi Yosua. 31 kerajaan ditumpas oleh Yosua. Itu gunung-gunung masalah. Itulah gunung-gunung masalah yang dikalahkan oleh Yosua hanya dengan iman sebesar biji sesawi. Hanya dengan mendengar. Saudara, jadi kenapa firman Allah ini masuk ke dalam hidup kita lewat pengertian? Supaya itu bisa menjadi karakter, bukan jadi pengetahuan. Firman Allah masuk bukan untuk jadi pengetahuan, tapi untuk menjadi perbuatan, untuk jadi karakter. Amin. Anda saudara adik-adik bisa sekolah, tapi itu hanya untuk jadi pengetahuan. Tapi firman Allah masuk dalam hidup kita, itu untuk menjadi karakter, itu untuk menjadi perbuatan. Maka orang akan melihat dan mempermuliakan Allah. Amin. Kalau saudara pintar, saudara yang dipuji. Oh, pintar dia. Itu makanya Tuhan perlu membuka seluruh. Ada orang baca Alkitab di dalam Rasul Paulus, ya ada. Menjadi ahli Taurat dia. Ada orang membaca Alkitab, ada. Menjadi Farisi dia. Ada orang membaca Alkitab, ada. Hanya untuk menghakimi saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang membaca Alkitab yang jatuh di tanah yang baik, dia mendengar firman Allah,
Firman Allah itu jadi perbuatan. Firman Allah itu mengganti semua perbuatannya dengan perbuatan Allah. Ya, firman Allah itu membuat dia punya karakter, berkarakter. Jadi tujuan Allah menyebut dirinya firman, supaya Allah bisa masuk sampai ke dalam jiwa kita. Supaya Allah tempat yang kosong dalam hidup kita. Makanya banyak orang, walaupun dia kaya dan punya jabatan, merasa kosong, sehingga narkoba laris. Orang yang mencari kekosongan di dalam jiwa, kekosongan dan yang mereka cari itu semua. Makanya firman Allah ini suara yang bisa masuk kemana saja di dalam bagian-bagian hidup kita. Makanya orang yang mendengar firman Allah, dosa yang tersembunyi sekalipun di lubuk hati yang paling dalam, bisa dijangkau firman Allah. Karena firman Allah itu suara. Amin. Saya tidak bisa masuk, saya masih bisa dibohongi. Karena saya tidak bisa masuk ke tempat-tempat tersembunyi dalam hidup saudara. Karena juga saya manusia yang terbuat dari tanah. Tapi Allah adalah firman. Dia adalah suara yang masuk sampai ke tempat tersembunyi dalam hidup kita. Sehingga orang yang mendengar firman Allah memang harus bertobat, harus terbongkar dosa-dosa. Saudara, waktu saya cuci mesin, bang, sekarang cuci mesin udah gampang. Ya, tinggal dimasukkan cairan. Cairannya satu botol berapa sebilang? 300.000. Jangan lupa habis 450. Ya udahlah, cuci mesin, bukan mesin luar, mesin dalam, sampai ke dapur-dapur piston itu, tembakannya, dihidupkannya mobil. Saudara tahu, keluar semua karat-karat, semua kotoran. Nah ini bang, kotoran yang ada di dalam mesin. Ya, bongkar semua, keluar semua. Inilah penghalang itu. Inilah penghalang itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah penghalang. Jadi kalau itu masuk, nggak ada yang nggak bisa dikeluarkannya. Keluar semuanya. Saudara, dikumpulkanlah setengah ember kaleng cat yang 25 kilo itu. Dua Korintus 3 ayat 18. Bukan ayat 18, ayat 14. Ya. Mulai dari ayat 14. 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disikapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Amin. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, itu maksudnya apa? Apabila hati seseorang sudah diisi oleh firman Allah, maka selubung itu diambil daripadanya. Amin. Kalau dimasukkan mungkin cairan,
untuk membersihkan pembuluh darah kita. Pembuluh darah aja lah dulu, kalau adalah penemuan. Udah banyak ini yang menyumbat pembuluh darah kita. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau firman Allah itu masuk, segala penghalang-penghalang itu keluarkan. Makanya kata insaf yang digunakan oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus akan menginsaf, datang akan menginsafkan dari dosa, artinya apa? Disingkapkannya, diterobos. Mana yang firman Allah yang kita dengar menjadi modal bagi kita untuk berkata-kata kepada Tuhan. Singapura punya kilang minyak terbesar. Tidak satu pun kilang minyak Indonesia bisa mengalahkan besarnya kilang minyak Singapura. Padahal Singapura itu sebesar apa coba? Dia hanya sebesar DKI Jakarta, lebih sedikit. Dia punya kilang minyak. Nah, pertanyaannya, minyaknya dari mana? Kita kirim minyak mentah kita ke kilang dia, diolah di kilang dia, dijual lagi ke kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang orang banyak makan beras shirataki. Siapa yang makan beras shirataki? Mahal ya? Shirataki itu dari mana? Dari Jawa sana, dari porang, kayak ubi, dikirim ke Jepang. Orang Jepang bikin jadi beras shirataki. Kita jual, misalnya saya nggak tahu harga porang dijual ke Jepang berapa, tapi yang pernah beli beras shirataki berapa dia beli? Saudara, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita punya modal besar. Firman Allah bisa memberkati. Makanya negara-negara itu bisa maju. Ya, kita tahu. Saya begitu melihat, kalau lebih besar kilang minyaknya Singapura tidak punya minyak, dan kita punya sumber minyak berserak-serak di Indonesia, di laut ada, di darat ada. Ya. Mari kita bertobat. Firman Allah akan membuat kita berhasil. Amin. Kuncinya satu, dengar. Banyak dengar firman Allah. Banyak dengar. Bangun pagi-pagi, jangan lihat WA dulu, Facebook, IG, makin banyak aplikasi makin ribet. Saya nggak ada IG, nggak ada. Ya, baca Alkitab, dengar. Setelah mendengar, baru bicara sama Tuhan. Amin. Ya. Tuhan tak pernah menghalangi berkatnya, asal jatuh di tempat yang baik. Firman Allah sanggup memberkati saudara 100 kali lipat. Amin. Oh, lagu inilah Immanuel. Dan nyanyikan lagu ini, saudara. Allah beserta kita. Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku
bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kasih Tuhan Yesus. Baiklah setiap yang bertelinga mendengar, biarlah kami lebih banyak mendengar, karena dari pendengaran akan firman Allah timbul iman. Dan dengan iman itu kami bisa berkata kepada gunung ini pindah, dia akan pindah. Tapi kami tidak punya sumber. Perkataan kami tidak berasal dari iman, karena kami jarang atau enggak pernah mendengar. Kami ingin benih itu hari ini jatuh di tanah yang baik. Kamilah tanah itu Tuhan. Kamilah tanah itu. Ampunilah kami kalau kami adalah tanah yang di pinggir jalan, yang tidak pernah mengerti tentang firman. Kami yang selalu cuek, abai, gak peduli dengan firman. Ampuni kami. Kalaulah kami tanah yang berbatu-batu, sehingga firman Allah selalu mati hanya karena pencobaan-pencobaan, kesukaran-kesukaran, masalah-masalah membuat firman itu selalu mati dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kalaulah kami tanah yang bersemak-semak, ampuni kami Tuhan. Kalau firman Allah itu kami letakkan di bawah harta kami, kalau firman Allah itu kami letakkan di bawah kekayaan kami, sehingga dia terhimpit dan mati, kami tak juga menjadi tanah yang baik, membiarkan firman Allah mati terhimpit oleh kekayaan-kekayaan dunia kami. Ampuni juga dosa kami. Pada hari ini kami bersyukur karena firman itulah kekayaan. Seperti Allah memberkati Abraham, Engkau juga yang memberkati Salomo, orang-orang percaya yang berkat kekayaannya melimpah dari benih-benih firman yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami diberi telinga Tuhan untuk mendengar, karena Allah adalah firman, Dia ingin didengar. Haleluya. Diberkatilah yang mendengar firman Allah dan menaruh firman ini di dalam hatinya. Diberkatilah yang percaya kepada Yesus
dan menerima Yesus di dalam hatinya. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Amin.